ngapain ibu kesini? Kalau miskin tuh sadar diri. Jangan sok masuk ke rumah orang kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang ibu dihina dan dipermalukan oleh selingkuhan anaknya. Bahkan istri sahnya dianggap tak pernah membahagiakan suaminya. Namun sang anak hanya diam tak membela. 1 bulan kemudian ternyata. Sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilancarkan rezekinya, dilunaskan hutangnya, dan kalian dari kota mana nih? Komen amin di bawah ya. Bu Inayah, wanita lembut yang rambutnya mulai memutih, tapi semangatnya tetap hangat seperti matahari pagi. Di dalam rantang itu, ia membawa sayur asem dan tempe goreng, makanan kesukaan cucunya, Rara, yang sudah hampir sebulan tak ia jumpai. Sejak anaknya, Reno, menikah lagi dengan Gladys, hubungan ibu dan anak itu terasa seperti dinding tinggi yang sulit ditembus. Tapi hari itu, Bu Inayah memberanikan diri datang. Ia ingin menjenguk cucunya, ingin memastikan bahwa Rara tumbuh sehat, meski ibunya, Vera, kini tak lagi tinggal di rumah itu. Di depan rumah besar dengan pagar tinggi berwarna hitam itu, Bu Inayah berdiri sejenak. Ia menatap rumah itu lama-lama. Rumah yang dulu dibelinya bersama Reno dari hasil jerih payah mereka berdua. Tapi sekarang, rumah itu seperti tak lagi mengenal pemilik lamanya. Ia menekan bel dengan jari yang gemetar. Suara, ting-tong, bergema di dalam, lalu senyap. Sesaat kemudian, pintu terbuka. Sosok wanita berambut panjang dengan riasan tebal muncul di ambang pintu. Bajunya berkilau, bibirnya merah menyala. Gladys. Ya ampun, ucapnya sambil menaikkan sebelah alis. Ibu lagi. Bu Inayah tersenyum kikuk. Iya, nak. Maaf kalau ganggu. Ibu cuma mau antar makanan buat Rara. Katanya kemarin pengin sayur asem buatan ibu. Gladys menyipitkan mata. Bawa makanan? Di rumah ini semua udah ada, Bu. Nggak perlu repot-repot. Tapi Rara suka yang ibu masak, nak. Sekalian ibu mau. Cukup, Bu. Potong Gladys dengan nada meninggi. Udah saya bilang, jangan sering kesini. Rumah ini bukan rumah kampung. Tetangga bisa ngomong macem-macem kalau lihat orang tua kumal datang tiap minggu. Bu Inayah tertegun. Kumal. Kata itu menusuk lebih dalam dari pisau manapun. Ia menatap bajunya, hanya daster lusuh dan sandal jepit. Ia memang tak seindah dunia Gladys, tapi tak pernah sedikit pun terlintas ingin mempermalukan. Belum sempat ia menjawab, dari dalam rumah terdengar suara kecil memanggil. Nenek. Itu nenek, ya. Suara itu milik Rara. Bocah kecil berusia 6 tahun yang kini berdiri di ujung tangga, dengan mata berbinar senang. Rara, nak. Bu Inayah melangkah maju, namun langkahnya segera terhenti. Gladys menahan bahunya kasar. Jangan dekat-dekat anak saya, bentaknya. Tapi, dia cucu saya, nak. Cucu kamu? Kamu pikir kamu punya hak lagi setelah anak kamu ninggalin istri sahnya demi saya? Udah deh, Bu. Pergi aja sebelum saya suruh satpam. Di tengah perdebatan itu, Reno muncul. Wajahnya kaku, seperti seseorang yang sudah terlalu sering berpura-pura tak peduli. Reno. Suara Bu Inayah serak. Ibu cuma mau lihat cucu sebentar. Namun Reno hanya berdiri diam, menatap Gladys yang menatapnya tajam, seolah memberi isyarat, jangan campur tangan. Ibu pulang aja dulu, ya, ucap Reno pelan tanpa menatap wajah ibunya. Seketika, kerudung di kepala Bu Inayah ditarik dengan kasar oleh Gladys. Tubuh rapuh itu terhuyung dan jatuh di depan teras. Rantang berisi sayur tumpah, kuahnya mengalir pelan di ubin putih. Warga sekitar yang lewat berhenti, menatap. Bu Inayah berusaha menutupi wajahnya yang basah air mata. Tapi justru tawa dingin Gladys yang menggema. Makanya, kalau miskin tuh sadar diri. Jangan sok masuk ke rumah orang kaya. Semua terasa berputar. Dunia seperti menertawakannya. Ia menatap Reno, satu-satunya anak yang dulu ia rawat sendirian setelah suaminya meninggal. Tapi anak itu hanya berdiri kaku, dengan mata yang menunduk, tak berani memandang ibunya. Dengan sisa tenaga, Bu Inayah mengumpulkan rantangnya yang terlempar, menutupnya dengan kain batik, lalu berdiri perlahan. Maaf, nak,
Suaranya lirih. Ibu nggak bermaksud ganggu. Ibu cuma kangen cucu. Tanpa menatap lagi, ia berjalan meninggalkan rumah itu. Langkahnya gontai, sandal jepitnya menapak di genangan air hujan kecil di depan pagar. Dari balik jendela, Rara menangis memanggil, "Nenek, jangan pergi." Tapi suara itu tenggelam oleh pintu yang dibanting keras oleh Gladys. Langit akhirnya menumpahkan hujan. Dan di antara rinai air itu, seorang ibu berjalan sendirian. Kerudungnya lembab, matanya sembab, tapi bibirnya tetap bergetar mengucap, "Ya Allah, lindungi anakku." Meskipun dia lupa sama ibu. Di langkah yang tertatih itu, Bu Inayah tidak tahu bahwa doa malam itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang akan membalikkan segalanya. Hujan malam itu seolah enggan berhenti. Rintiknya jatuh di atap seng pasar tua, memantul di genangan air yang menampakkan langit kelabu. Di sudut kecil belakang pasar itulah Bu Inayah duduk bersandar, berbalut kain lusuh yang basah, sambil memeluk rantang kosongnya yang masih berbau sayur asem. Sudah 2 hari sejak ia diusir dari rumah anaknya. Tak ada tempat yang bisa ia tuju. Rumah kontrakannya di pinggiran desa telah lama ia tinggalkan ketika Reno memintanya tinggal bersama. Kini, semuanya lenyap. Tapi yang paling menyakitkan bukan kehilangan tempat tinggal, melainkan kehilangan tempat berpulang. "Reno, nak," bisiknya di antara tetes air mata. "Ibu nggak marah. Ibu cuma rindu." Tubuhnya menggigil. Angin malam menelusup melalui pakaian basahnya. Beberapa pedagang yang lewat sekadar menatap, ada yang kasihan, tapi tak satu pun berani mendekat. Dalam pandangan mereka, Bu Inayah hanyalah ibu tua miskin yang tersesat nasibnya. Namun, di tengah kesendirian itu, Bu Inayah masih melakukan hal yang sama seperti dulu, berdoa. Tangannya yang keriput menengadah, bibirnya bergetar lirih, suaranya tenggelam dalam hujan. "Ya Allah, kuatkan hati anakku. Lindungi cucuku. Kalau ibu harus begini supaya mereka bahagia, ibu ikhlas." Malam kian larut. Di kejauhan, suara kendaraan jarang terdengar. Dari arah pasar, datang seorang pria muda mengenakan jaket tebal, memegang payung dan karung berisi sayur busuk yang ia kumpulkan untuk pakan ternak. Namanya Arif, seorang pemuda yang juga tinggal di sekitar pasar, anak yatim yang hidup sebatang kara. Saat melihat Bu Inayah, ia tertegun. "Bu, ibu ngapain di sini?" "Basah kuyup." "Loh." Bu Inayah tersenyum lemah. "Nggak apa-apa, nak. Ibu cuma numpang neduh." "Sendirian?" "Iya. Rumah ibu lagi nggak bisa ditempati." Arif menatap wajah Bu Inayah lebih lama. Ada sesuatu yang menenangkan dari senyum rapuh itu, seperti melihat sosok ibunya sendiri yang sudah tiada. Tanpa berpikir panjang, ia melepas jaketnya dan menaruh di bahu Bu Inayah. "Udah, Bu. Ayo ikut saya aja ke gubuk belakang pasar. Di sana ada atap, lumayan hangat." Bu Inayah sempat menolak, tapi akhirnya menerima. Mereka berjalan menembus hujan menuju sebuah gubuk kecil beratap seng karat. Di dalamnya hanya ada tikar anyaman dan tungku kecil dari kaleng bekas. "Maaf, Bu, seadanya aja. Tapi di sini nggak kehujanan," kata Arif sambil menyalakan api kecil dari kayu basah. Bu Inayah duduk pelan, menatap api itu dengan mata yang berkaca. "Kamu baik sekali, nak." Arif tersenyum. "Enggak, Bu. Saya cuma bantu orang yang lebih tua. Lagian, saya sering lihat ibu jual sayur di pasar dulu, kan? Orang-orang bilang ibu baik banget." Bu Inayah terdiam sejenak, lalu tersenyum getir. "Iya, dulu, waktu ibu masih kuat." Malam itu mereka berbagi cerita. Tentang kehilangan, tentang perjuangan, dan tentang doa yang tak pernah berhenti. Arif mendengarkan dengan saksama, seolah kisah Bu Inayah adalah kisah ibunya sendiri yang tak sempat ia temui lagi. Saat subuh hampir tiba, Arif berujar pelan, "Bu, mulai besok ibu ikut saya aja, ya? Saya kerja bantu-bantu di warung soto depan pasar. Ibu bisa bantu masak atau bersihin, biar ada makan tiap hari." Bu Inayah menatap pemuda itu dengan mata berkaca. "Kamu nggak keberatan?" "Kenapa harus keberatan? Saya justru senang kalau punya ibu lagi di rumah," ucap Arif sambil tersenyum hangat.
Ucapan itu membuat air mata Bu Inayah tumpah. Ia tak menyangka masih ada hati semurni itu di dunia yang seolah menelantarkannya. Beberapa minggu berlalu. Perlahan hidupnya mulai membaik. Ia membantu di warung, memasak, mencuci piring, dan mengatur bahan makanan. Pelanggan mulai mengenalnya karena senyum lembut dan ucapan lembutnya yang menenangkan. Setiap sore, saat matahari mulai turun di balik pasar, Bu Inayah selalu duduk di depan warung sambil menatap langit, berdoa dalam diam. Reno, nak, ibu nggak marah. Ibu tahu, kadang manusia bisa buta karena cinta dan harta. Tapi suatu hari nanti, kamu bakal sadar siapa yang benar-benar sayang sama kamu. Namun, takdir seolah punya cara sendiri untuk mempertemukan kembali mereka. Suatu pagi, Arif pulang dari mengantar pesanan dan membawa kabar. Bu, tadi saya ke rumah sakit tempat pelanggan saya kerja. Katanya ada seorang wanita mau melahirkan, tapi kondisi bayinya gawat. Namanya kayaknya Vera. Ibu kenal, enggak? Waktu seolah berhenti. Bu Inayah menatap Arif dengan wajah terkejut, matanya membesar. Vera, gumamnya pelan. Katanya mantan istri orang kaya di komplek itu, Bu. Lagi sendirian di rumah sakit, enggak ada keluarga yang datang. Rasa panik, haru, dan doa yang selama ini ia ucapkan tiba-tiba berdesakan di dada Bu Inayah. Tanpa pikir panjang, ia berdiri, menggenggam tangan Arif. Nak, tolong antar ibu ke sana sekarang juga. Dan malam itu, doa yang tak pernah pada mulai dijawab oleh takdir, dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Suara hujan mengguyur deras di malam itu, memantul di aspal yang licin dan lampu jalan yang berpendar samar. Rumah sakit umum kota kecil itu terlihat ramai tapi suram. Orang berlalu lalang dengan wajah lelah, beberapa membawa bunga, sebagian menenteng hasil röntgen, sementara di bangsal kelas 3, seorang wanita tua terbaring dengan tubuh lemah dan napas tersengal. Itulah Bu Inayah. Tubuhnya yang dulu tegap kini tampak menyusut. Kulit tangannya pucat, di punggungnya masih tampak luka lebam bekas terjatuh beberapa waktu lalu. Luka yang belum sempat benar-benar sembuh sejak ia diusir dari rumah anaknya sendiri. Namun di tengah kesakitan itu, bibirnya masih menyebut nama yang sama setiap kali sadar dari tidur pendeknya. Reno, cucuku, semoga mereka sehat. Bisiknya pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh bunyi mesin infus yang menetes perlahan. Suster yang menemaninya menatap Iba. Ibu, kalau sakit jangan ditahan ya. Kami sudah hubungi nomor keluarga di catatan. Mudah-mudahan segera datang. Namun Bu Inayah hanya tersenyum tipis. Ia tahu, nomor itu sudah lama tak diangkat. Baginya, doa jauh lebih cepat sampai daripada panggilan telepon. Sementara itu, di sisi lain kota, Reno sedang duduk di ruang tunggu kantor polisi dengan wajah kusut dan baju tak karuan. Gladys, wanita yang dulu ia banggakan di depan semua orang, kini duduk di ruang interogasi dengan tangan di borgol. Kasus penipuan, penggelapan uang, dan pencurian aset perusahaan semua mengarah padanya. Mas, aku minta maaf, aku cuma. Cukup, Gladys, bentak Reno, nadanya pecah, nyaris seperti tangisan. Kau sudah hancurkan semuanya. Rumah, bisnis, nama baik, bahkan hatiku. Gladys menunduk, sementara Reno melangkah pergi, menahan emosi yang nyaris meluap. Hidupnya kini benar-benar jatuh. Ia kehilangan segalanya, harta, kehormatan, dan bahkan orang-orang yang tulus mencintainya dulu. Di tengah kebingungannya, Reno menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suara di seberang terdengar lembut tapi serius. Maaf, apakah ini keluarga dari pasien atas nama Inayah? Reno terdiam. Jantungnya berdetak cepat. Iya, saya anaknya. Pasiennya sedang kritis. Pak, kami butuh Anda datang sekarang juga. Detik itu juga Reno langsung berlari keluar tanpa berpikir panjang. Hujan, jarak, bahkan rasa malu, semuanya ia abaikan. Dalam hati ia hanya berdoa, semoga belum terlambat. Ketika ia tiba di rumah sakit, malam sudah larut. Aroma obat dan cairan disinfektan menyambut langkah tergesa yang bergetar. Di depan pintu ruang perawatan, Maya sudah berdiri, menunduk dengan wajah sendu. Ya, Maya, istri sah Reno yang dulu dihina dan diusir bersama mertuanya. Ma,
Maya. Suara Reno nyaris tak keluar. Maya menatapnya, dingin tapi tidak membenci. Akhirnya kamu datang juga, Ren. Ibu dari tadi nyebut-nyebut namamu. Mendengar itu, Reno langsung berlari masuk ke ruangan. Tubuh Bu Inayah tampak lemah, oksigen menempel di hidungnya. Di sisi tempat tidur, beberapa suster sedang menyiapkan suntikan dan alat medis. Ibu, suara itu gemetar. Reno menggenggam tangan keriput itu dengan erat, menunduk, meneteskan air mata di punggung tangannya sendiri. Bu, ini aku, Reno, anakmu. Perlahan, mata Bu Inayah terbuka. Pandangannya buram, tapi senyumnya jelas. Reno, suaranya serak namun hangat. Alhamdulillah, akhirnya kamu datang, Nak. Reno menunduk, menangis seperti anak kecil. Maafkan aku, Bu. Maaf karena aku nggak belain ibu waktu itu. Aku bodoh. Bu Inayah menggeleng lemah. Jemarinya yang rapuh mengusap pipi anaknya. Nggak ada ibu yang dendam sama anaknya. Nak, ibu cuma sedih, bukan karena dihina, tapi karena kamu lupa sama dirimu sendiri. Air mata Reno jatuh satu-satu, sementara Maya ikut memegang tangan Bu Inayah dari sisi lain. Dalam keheningan itu, terdengar lirih doa yang pelan tapi menusuk jiwa. Ya Allah, kalau memang waktu ibu sudah dekat, jagalah anak-anakku. Jadikan Reno laki-laki yang benar, dan Maya, wanita yang kuat. Tangan Bu Inayah melemah perlahan. Detak jantung di monitor mulai menurun. Bu, jangan tinggalin aku. Rengek Reno, menahan tangan ibunya erat-erat. Namun senyum lembut itu tetap terukir di bibir Bu Inayah. Senyum terakhir yang penuh kedamaian. Suara mesin beb panjang menggema, dan ruangan itu mendadak sunyi. Reno terdiam di sisi ranjang, sementara Maya menunduk dan memeluk bahunya. Tangis yang lama tertahan akhirnya pecah. Di malam penuh air mata itu, seorang ibu berpulang, membawa cinta yang tak pernah menuntut balasan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Reno berlutut, mencium tangan yang kini dingin, sambil berbisik. Ibu, aku janji. Aku nggak akan jadi laki-laki yang lupa arah lagi. Di luar, hujan masih turun pelan, seolah langit pun ikut berduka. Tapi di balik tangis itu, ada cahaya kecil yang mulai menyala. Sebuah awal dari penebusan dan cinta yang kembali disatukan oleh waktu. Pagi itu, sinar matahari menembus lembut melalui jendela kamar jenazah rumah sakit. Udara terasa hening, hanya terdengar suara azan subuh dari masjid kecil di kejauhan. Di atas ranjang putih, terbaring tubuh Bu Inayah yang telah dimandikan dan diselimuti kain kafan. Wajahnya tenang, seolah tertidur damai setelah perjalanan panjang penuh luka dan kesabaran. Reno berdiri di sisi ranjang itu, wajahnya sembab dan tubuhnya gemetar menahan tangis. Maya, di sampingnya, menggenggam tangan suaminya erat-erat. Dalam diam, keduanya menatap sosok yang dulu sering mereka abaikan, yang cintanya pernah mereka remehkan, namun kini justru meninggalkan mereka dalam keheningan yang menusuk. Mas, bisik Maya pelan. Ibu nggak pernah marah sama kita. Di detik terakhirnya pun, yang dia pikirin cuma kita. Reno menunduk, menitikkan air mata di kain kafan itu. Aku tahu, justru itu yang paling nyakitin. Ibu begitu sabar, sementara aku, anak durhaka yang nggak tahu diri. Ia menunduk, mencium kening ibunya untuk terakhir kali. Bu, maafkan Reno. Aku janji, hidupku setelah ini cuma buat menebus semuanya. Hari itu, jenazah Bu Inayah dimakamkan di pemakaman kecil di pinggir sawah, tempat yang dulu sering ia lewati ketika berjualan sayur. Angin berhembus lembut, menggerakkan dedaunan bambu di sekitar makam. Para tetangga hadir, beberapa meneteskan air mata, mengingat sosok Bu Inayah yang selalu membantu tanpa pamrih, meski hidupnya sendiri serba kekurangan. Setelah tahlil dan doa bersama, Reno duduk lama di sisi makam. Maya tak beranjak, mendekap bahunya. Mas, ibu nggak pengen kita terus bersedih, ucap Maya lembut. Ibu pasti pengen lihat kita berubah. Hidup lebih baik. Nggak saling menyalahkan lagi. Reno menatap batu nisan itu lama-lama. Mulai hari ini, aku mau berubah, Maya. Aku mau bangun lagi dari nol, tapi bukan buat balas dendam, melainkan buat bahagiain ibu dari jauh. Beberapa bulan berlalu.
Reno mulai bekerja sebagai buruh di bengkel kecil. Tak lagi berpakaian rapi seperti dulu, tapi kali ini ia benar-benar merasa hidup. Setiap rupiah yang ia hasilkan, sebagian ia sisihkan untuk sedekah, sesuatu yang dulu sering diingatkan ibunya. Sementara itu, Maya membuka warung makan sederhana di depan rumah kontrakan mereka. Ia menamai warung itu Warung Inayah, sebagai bentuk penghormatan. Di dinding warung tergantung foto Bu Inayah tersenyum dengan kerudung sederhana, seolah ikut mengawasi setiap langkah mereka. Warung itu lambat laun menjadi ramai. Makanan buatan Maya yang enak dan murah membuat warga sekitar betah. Tapi bukan hanya karena rasanya. Banyak yang datang karena kisah di balik nama warung itu. Seorang ibu yang rela menderita demi anaknya. Seorang anak yang jatuh karena lupa daratan. Dan akhirnya, cinta seorang ibu yang memaafkan bahkan tanpa diminta. Suatu sore, setelah melayani pelanggan terakhir, Reno duduk di kursi bambu depan warung sambil menatap langit senja. Warna jingga menyapu awan, dan suara adzan maghrib mulai berkumandang. Ia menarik napas panjang, lalu menatap foto ibunya di dinding. "Bu, lihatlah anakmu sekarang," ucapnya pelan. "Aku nggak punya banyak, tapi aku bahagia. Aku kerja halal, aku jagain Maya, dan aku selalu berdoa buat ibu tiap malam." Maya datang membawa segelas teh hangat, lalu duduk di sampingnya. "Mas, aku tahu, ibu pasti bangga di sana." Reno menatap istrinya dan tersenyum. "Kalau bukan karena kamu, aku mungkin gak akan bisa tebus semua ini." Maya menggeleng. "Kita cuma dikasih kesempatan kedua, Mas. Dan tugas kita cuma satu, jangan sia-siain lagi." Di saat itu, angin sore bertiup lembut, menggoyangkan daun mangga di depan rumah. Sekilas, Reno merasa seperti mendengar suara ibunya. Lembut, penuh kasih, seperti dulu saat ia kecil. "Sabar, Nak. Allah nggak pernah tidur." Kalimat itu bergema di hatinya, membuat dadanya hangat. Reno menggenggam tangan Maya erat-erat, dan untuk pertama kalinya sejak lama, hatinya benar-benar tenang. Setahun kemudian, warung kecil mereka tumbuh menjadi rumah makan yang ramai di pinggir jalan utama. Reno mempekerjakan beberapa ibu-ibu janda dan anak muda desa yang membutuhkan pekerjaan. Ia mengajarkan nilai yang sama seperti yang dulu ibunya tanamkan, kerja keras, kejujuran, dan sabar tanpa dendam. Di depan pintu rumah makan itu, sebuah papan kayu terpajang. Didedikasikan untuk Bu Inayah, seorang ibu yang mengajarkan arti pengampunan. Setiap kali Reno menatap papan itu, air matanya selalu menetes. Tapi kali ini bukan karena penyesalan, melainkan karena rasa syukur. Ia tahu, meski terlambat, ia akhirnya menebus semua luka dengan cinta dan amal. Dan di antara hiruk-pikuk pengunjung, kadang ia masih merasakan kehadiran ibunya di antara aroma nasi hangat dan suara doa-doa sore hari, mengingatkan bahwa kasih seorang ibu tak pernah benar-benar pergi, hanya berpindah tempat ke dalam hati anak-anaknya.